Okay, so now we'll begin from number 1. Sebuah balok diletakkan pada lantai seperti gambar berikut. Tekanan balok pada lantai adalah berapa Pascal? Nah, kalau kalian dapat soal kayak gini, langsung aja berarti kita pakai pressure equals to force divided by area. Gitu ya. Nah, sekarang kita tulis dulu force-nya. Force-nya di sini kita pakai mass times gravity. Mass-nya 6 kg, gravity-nya 10. So we have 60 Newton. Nah, terus kita akan cari A-nya. Areanya itu adalah the area of rectangle. So, width, panjang ya. Panjang kali width. Width-nya lebar ya. Nah, ininya kalian ubah dulu, tapi ubah ke meter. Karena dia Pascal. Jadi 20 bagi 100 atau 0,2 kali lebarnya, yang ini ya 15 ya. Ini 20, ini 15. Jadi 0,15. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke sini. 60 divided by 0.2 times 0.15. Nah, ini kalian, supaya bisa pas ya, ini kalian geser 1, ini tambahin 0-nya 1. Lalu ini geser 2, tambahin 0-nya 2 berarti. Nah, jadi dia dapat 60.000 bagi 2 kali 15. 2 kali 15 itu kan 30 ya. 30 sama 60, 2. Jadi dia dapat hasilnya adalah 2000 Pascal. Gitu. Any question for this number? Oke, kalau nggak ada, we'll continue for next number. Perhatikan pernyataan di bawah ini, semakin kecil luas bidang sentuh, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Semakin kecil gaya yang diberikan pada suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Semakin kecil luas bidang sentuh, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Nah, ini kita tinggal lihat dari si rumusnya. Rumusnya itu pressure equal to force divided by area. Jadi pressure sama F tuh, dia tuh berbanding lurus. Gitu ya. Kalau P sama A, dia tuh berbanding terbalik. Mungkin kalian udah belajar pas di kelas 7 ya, di Math. Ada berbanding lurus, berbanding terbalik. Nah, jadi semakin besar P, maka F-nya juga semakin besar. Semakin besar P, maka A-nya semakin kecil. Gitu. Nah, jadi tinggal kita lihat satu, semakin kecil luas bidang sentuh, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Ini salah, harusnya tekanannya semakin besar. Semakin kecil gaya yang diberikan pada suatu benda, jadi gayanya semakin kecil ya, berarti F-nya kecil, tekanan yang dihasilkan juga kecil, karena dia berbanding lurus. Ini benar. Semakin kecil luas bidang sentuh, jadi semakin kecil luas bidang sentuh, tekanan yang dihasilkan semakin besar. Ini benar, karena dia berbanding terbalik. Semakin besar yang diberikan pada suatu benda, tekanan dihasilkan semakin kecil. Ini salah, karena tekanannya harusnya semakin besar. Karena semakin besar gaya, semakin besar tekanan. So, this one, the answer will be 2 and 3. Nah, berikutnya tidak memanfaatkan hukum Archimedes. Jadi yang namanya hukum Archimedes itu yang berhubungan dengan yang namanya buoyancy atau mengapung. Kayak gini ya. Ini benar. Ini benar kapal selam. Terus kapal juga bisa mengapung di laut juga benar karena Archimedes. Nah, ini untuk hidrolik, dia bukan hukum Archimedes. Jadi, the answer will be this one, C. Itu ya. Itu untuk teori. Now, we'll go to next number. Hukum Pascal ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Alat pengangkat mobil hidrolik masing-masing mempunyai tabung piston A1. So, we have first A is 10, and then second A is 2000. And then we have the first force is 20 Newton. This 1 centimeter square, this 1 centimeter square. And the second force, we must find it. So we can use first F divided by first A equals to second F divided by second A. Nah, F1-nya di sini 20 Newton. Dibagi A1,
10 cm persegi sama dengan F2 dibagi 2000 cm persegi. Nah, biasanya kan di convert ya salah satu. Soalnya kan pasangan Newton tuh meter square. Cuman karena ini dia perbandingan, jadi yang penting tuh sama, kiri kanannya sama. Kalau ini cm square, ini cm square juga. Gitu. Jadi 20 bagi 10, 2. Terus ini tinggal kita kali silang. So we have F2 sama dengan 2000 dikali 2 sama dengan 4000 Newton. Tinggal gitu ya. So this is the answer. 2000 times 2 equals to 4000 Newton. Any question for this number? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Sebuah benda terapung dalam bejana yang berisi zat cair yang berbeda. Dari gambar dua ini dapat disimpulkan massa jenis zat cair terbesar adalah, nah benda tuh dia bisa mengapung kalau rho benda lebih kecil dari rho zat cair. Nah ini kan kita pengen rho zat cairnya terbesar. Jadi kalau rho zat cairnya besar, maka bendanya dia akan semakin mengapung. Jadi volume yang tercelupnya tuh sedikit. Nah, kita tinggal lihat mana yang volume yang tercelupnya tuh dikit. Yang paling besar ngapungnya, yang paling banyak ngapungnya berarti yang 2. So the answer is number 2. Karena volume yang tercelupnya cuma sedikit. Itu untuk yang nomor ini ya. Now for the next number. Beberapa benda terletak di atas lantai mendatar. Tekanan paling besar ditunjukkan pada gambar. Nah, jadi tekanan besar tuh, ingat ya, ini kalian boleh hitung satu-satu. Boleh juga langsung pakai kayak gini. Tekanan besar, dia tuh kalau F-nya besar, sama A-nya kecil. Gitu. Nah, sekarang lihat di sini F-nya 25. F-nya 25. F-nya 25. Di sini ada F-nya 15. Nah, kita lihat di sini ada F-nya 15 beda sendiri. Kita bandingin F15 ini sama yang 3 ini, tapi yang luas alasnya sama. Ada 20-10, di sini ada 20-10. Jadi A-nya sama, tapi F-nya lebih gede yang ini. Berarti tekanannya pasti lebih besar yang ini dong. Ya. Dibanding sama yang ini ya, P2 ya. P2 lebih besar dari P3. Nah, jadi ini udah pasti kita hilangin. Gitu ya. Udah pasti kita hilangin dari kemungkinannya. Nah, sekarang kita tinggal punya 3. Masing-masing F-nya 25. Kalau F-nya sama semua, berarti kita tinggal lihat A-nya. Cari A yang paling terkecil. Ini 20 kali 15. 300 cm persegi. This one 200 cm square. And this one 150 cm square. Nah, A yang paling kecil itu yang ini. A-nya paling kecil. So, the answer will be yang this one, 3. Jadi tekanan paling besar saat F besar dan A kecil. Itu yang nomor 3. Atau kalian boleh cari masing-masing ya. Jadi yang pertama, 25 diper 0,2 kali 0,15. Nanti tinggal cari ya. Nanti dicari hasilnya ini 833. This one 1250 PA. This one 1666,67. And the last one is 750. Itu kalau dicari ya. Cuman kalian boleh nggak dicari juga kalau dia PG. Gitu. Any question for this one? For this number? No, sir. Okay, so now we'll continue. Sebuah pipa berisi air bila pada salah satu ujung pipa dituangkan minyak massa jenisnya 0,8. Maka perbedaan tinggi kolom raksa pada kedua pipa 0,4. Berapa tinggi kolom minyak yang dituangkan? Ini sebenarnya ada yang diralat ya. Ini harusnya raksa, bukan air. Harusnya raksa ya. Ini raksa. Nah, raksa itu kan dia rho-nya itu 13,6 rho raksa ya.
Terus rho minyak itu 0,8. Nah, terus H1-nya H raksa ya. H raksanya 0,4. Ditanya H minyak. Nah, ini tinggal kita pakai persamaan ini. Rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Misalnya rho 1-nya tuh raksa, jadi 13,6 kali H raksanya 0,4 sama dengan rho 2-nya 0,8. Terus H2-nya dicari. Nah, ini tinggal langsung aja ya. H2 adalah 13.6 times 0.4 divided by 0.8 bagian 0,8 bagi 0,4 itu kedua. Tinggal kita dapat H2-nya 13,6 bagi 2. Atau hasilnya 6,8 cm. Gitu. Jadi ini harusnya raksa ya. Untuk yang di soal kemarin, jadinya nomor ini dirawat. Dianulir, sorry. Gitu ya, tapi caranya kalian tinggal pakai rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Kan ini soalnya tekanan hidrostatiknya sama. Okay, any question for this number? No, sir. No? Okay, so now we'll continue. For this one, ini yang banyak salah kemarin di formatif ya. Sebuah kaleng diisi penuh dengan minyak, volume kaleng 1 liter, luas alas kaleng 25 cm. Nah, jadi bisa kita cari tingginya, tinggi kaleng. Kita udah belajar ya, volume itu adalah base area times height. Ya dong, V-nya tuh 1 liter, luas areanya 25 cm2 times height. Nah, 1 liter ini kita ubah dulu aja ke mililiter. Jadinya 1000 mililiter, karena 1 liter itu sama dengan centimeter kubik. Equals to 25 cm2 times height. So the height of it will be 1000 bagi 25. Kita pakai H aja ya. Base area times height. Nah, height-nya jadi 1000 bagi 25. Height-nya tuh 40 cm. Nah, udah dapat H-nya 40 cm. Ada G-nya 10 meter per second kuadrat. Terus ada juga minyaknya atau rho 0,9 gram per centimeter kubik. Nah, ini harus dirubah karena ini meter per second kuadrat ya. Jadi kita ubah dia ke kilogram over meter kubik. Caranya tinggal kali 1000. 0,9 kali 1000. Nah, H-nya berapa? Kan hidrostatik rho GH ya. Height-nya bukan 40. Tapi kita harus lihat 40 itu kan dari atas ke bawah. 40. Sedangkan yang diminta tuh yang di sini, tekanan hidrostatik di tempat kebocoran. Jadi kita cari dulu H-nya. Jadi H ini adalah H yang itu ya. H-nya itu tuh berarti 40 tinggi dari tabung kurangi 2 cm. Kan tinggi ininya 2 ya. Nah, kita cari kedalamannya berarti 38 cm. Nah, udah dapat, baru kita pakai hydrostatic pressure equals to rho density times g gravitational acceleration times height. This one we must convert it first to 38 divided by 100 meters. Nah, tinggal masukin rho-nya 900 kali 10 kali 38 per 100. Saya coret, jadi 90 kali 38. So we have the answer will be 3420 Pascal ya. Atau Newton per meter persegi. Oke. Any question for this number? Jadi jangan sampai salah ya. Kalau yang namanya hydrostatic pressure, hitungnya tuh dari sini, dari atas, sampai ke sini tingginya. Jadi jangan sampai tingginya tuh yang dari bawah sampai situ ya. Bukan 2 cm,
bukan juga 40 cm, tapi yang 38 cm. Karena kedalaman. Height-nya itu kedalaman di sini ya. Itu aja yang harus diingat. Oke, so we'll continue. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan ya, kita akan lanjut. Kenapa? Mau nanya? Untuk yang nomor 7 tadi, itu kan diralat ya, Sir. Berarti benar. Yang mana? Yang ini? Jawabannya. Yang ini? This one? Iya. Ya, nanti benar. Ini benerin sama saya. Yang jawabannya salah. Oke, Sir. Thank you. Oke, so now we'll continue. Ini yang pemantapan berikutnya ya, yang tentang gelombang. Nanti kalian bisa tulis aja jawaban-jawabannya. Sekarang lihat, for this number 1, jika bandul bergerak dari Z, Y, X, Y, Z, Y. Jadi dari sini ya, Z ke Y, Z ke Y, seperempat, jadinya setengah ya. Terus ke sini, itu udah 1. Jadi dari Z ke Z ini udah 1. Nah sekarang dari Z ke Y lagi. Berarti dia seperempat. Jadi 1 tambah seperempat. Jadi 1,25 getaran. Tinggal gitu ya. Pokoknya kalau misalnya di getaran kayak gini, dia pindah 1 gini, itu seperempat. Jadi kalian tinggal tambah-tambahin aja. Oke, so now for next number. Nah untuk ini, waktu itu ada percobaan kan ya. Nah ini harus kalian ingat, yang berpengaruh itu cuma panjang tali. Nah, jadi kalian tinggal lihat panjang talinya mana yang lebih panjang, mana lebih pendek. Nah, ada yang tahu periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu getaran. Nah, sekarang gini. Kan periode itu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu getaran. Nah, berarti semakin panjang tali, periodenya akan semakin besar atau kecil kira-kira. Kan T itu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu getaran. Nah, kalau talinya makin panjang, berarti periodenya makin besar. Besar, correct, benar. Karena kalau dia panjang talinya kan, berarti buat membentuk satu getaran, dia akan lebih lama kan waktunya. Jadi periodenya akan lebih besar. Nah, jadi kita tinggal lihat di sini. Mana panjang talinya yang lebih besar? Yang K kan? Jadi TK lebih besar dari periode L. Gitu. Nah, kalau frekuensi tinggal kebalikannya. Kalau TK-nya lebih besar dari PL, berarti FK dia lebih kecil dari FL. Tinggal gitu ya. Jadi ingat aja, pokoknya periode itu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu getaran. Nah, semakin panjang berarti waktunya akan semakin lama. Gitu ya, jadi periodenya makin besar. Tinggal lihat yang itu. Oke, so now we'll continue. Any question for this number? Masih ada 4 menit ya? Nggak ada ya? Sekarang lanjut ke sini. Ini tentang sound. Sound wave. Sound wave itu rumus-rumusnya mirip sama gelombang, jadi kalian tinggal cari aja. Jadi kalau di sini kan ditanya jarak ya. Jadi kalau nanti kalian boleh pakai rumus yang ini, pokoknya rumus gelombang bisa dipakai semua di sound wave. Atau bisa juga pakai V sama dengan S bagi T ya. Nah sekarang dicarinya jarak. Jadi S sama dengan V kali T. Ya udah tinggal cari. V-nya adalah 320 meter per second. Dikali waktunya 2 second. Nah karena ini udah sama unitsnya, tinggal kaliin aja 320 kali 2. 640 meter gitu ya. Jadi semua rumus yang gelombang berlaku di sound wave. Terus kalian lihat aja, ini kan berarti ada anak, dia ngelihat petir, dia udah ngelihat petir gitu ya, tapi suaranya baru dia dengar 2 detik kemudian. Nah karena ini suaranya nggak mantul ya, karena dari petir langsung ke telinga dia, karena dia nggak mantul, jadi bisa langsung pakai rumus ini. Gitu. Nanti kalau suaranya mantul, nanti beda lagi. Itu harus T-nya dibagi 2. Gitu ya. Untuk soal itu nanti ya, kalau misalnya ada. Pokoknya ingat, karena dia ngelihat petir, ngelihat langsung, jadi suaranya nggak mantul dulu sebelum ke telinga dia. Jadinya langsung aja tinggal S sama dengan V kali T. Okay, now for the last number. Panjang gelombang sebesar. Nah, jadi ini kita tahu ditanyanya lambda.
Lambda equals to distance divided by the amount of wave. S bagi N. Nah, sekarang S-nya udah tahu. S-nya tuh 6 meters. Now, the amount of wave. Kalian lihat dari sini. Sini. Berarti dia 1 gelombang. Terus dari sini ke bawah sini berapa gelombang? Setengah. Setengah, correct. So, the amount of the wave is 1/2 atau 1/2 gelombang. Nah, udah tinggal langsung masukin 6 bagi 1/2. Jadi isinya 4 meters. Gitu ya. Okay, any question for this number? Nggak ada? Oke.